Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam berjumpa kembali di program inspirasi pada pagi hari ini. Judul inspirasi pagi ini adalah mengapa kita harus berdoa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam menghadapi masalah atau pergumulan hidup ini, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri akan membuat kita pusing sendiri. Karena pada dasarnya kita tidak akan sanggup menanganinya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, masalah terkadang membuat kita khawatir, bahkan putus asa dan kehilangan pengharapan pada Tuhan. Yang jadi pertanyaannya, mengapa kita tidak berdoa? Mengapa kita tidak datang kepada Tuhan? Apakah engkau merasa bahwa doamu itu tidak manjur? Doamu itu tidak mantap dan harus didoakan oleh seorang pendeta? Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini yang menjadi masalahnya. Banyak anak-anak Tuhan merasa bahwa dirinya tidak mantap berdoa. Dan doa yang manjur itu hanya dilakukan oleh seorang pendeta terhadap umatnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang juga minta didoakan. Kebiasaan, Pak, saya boleh didoakan gak? Doakan supaya saya mendapat pekerjaan yang baik. Doakan supaya saya memiliki jodoh dari Tuhan. Dan banyak hal merupakan permintaan doa. Jadi pendeta itu seperti dukun atau seperti mediator. Itu sama saja, saudara kasih Tuhan. Nah, tidak apa, sebenarnya kita tidak apa juga mendoakan orang lain. Orang lain dikuatkan, tetapi jangan kebiasaan untuk didoakan, saudara yang kasih Tuhan. Karena engkau dan aku merupakan produk Tuhan yang sama. Kita memiliki kedudukan yang sama sebagai anak-anak Tuhan. Sejak kematian Tuhan Yesus di kayu salib, maka di situ tirai bait Allah terbelah. Itu apa artinya? Artinya adalah tidak ada yang menjadi penghubung seperti dalam perjanjian lama. Harus melalui seorang imam baru kita bisa berhadapan dengan Tuhan. Sudah tidak begitu, saudara yang kasih Tuhan. Kita bisa langsung menyapa Tuhan kita, berdialog dengan Tuhan kita lewat doa. Tidak ada yang bisa menghalangi kita, saudara yang kasih Tuhan. Yang masalahnya adalah diri kita ada kalanya enggan, malas untuk datang kepada Tuhan. Itu yang menjadi masalahnya, saudara yang kasih Tuhan. Kita harus bisa berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata di dalam Matius 6 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita harus memiliki hubungan pribadi lewat doa kepada Tuhan. Dan doa itu harus dilakukan secara terus menerus. Mengapa kita harus berdoa, saudara yang kasih Tuhan? Karena Tuhan sering membawa kita pada keadaan-keadaan di mana hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Tapi disitulah kita bisa belajar mempercayai Tuhan dan mengalami Dia secara pribadi. Sebab itu firman Tuhan berkata di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Karena doa itu penting, saudara yang kasih Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.